Bisa dilihat slide-nya? Mas Ran? Bisa, Pak. Baik, ya. Alhamdulillah. Nah, saya masuk ke materi motor servo mini ya. Mungkin tidak asing bagi beberapa kawan-kawan, tapi bisa jadi asing bagi kawan-kawan yang lain. Dan kita sudah pernah menggunakan handphone ultrasonic, ya paling tidak melihat demonya di materi tanggal 9 yang lalu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan menggunakan motor servo mini, dan nanti apa yang kita bisa lakukan dari situ ya. Karena adalah pemrograman robotika, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa paling tidak mendemokan, karena untuk praktikum di kelas ataupun sekedar hanya materi saja kita masih mengalami kesulitan dan masih dijadwalkan untuk kuliah online seperti ini. Nah, komponen yang digunakan selain motor servo mini, saya juga gunakan continuous servo motor. Mungkin waktu di awal-awal materi itu kan ada yang kaitannya dengan motor DC, motor servo, motor yang lain ya. Tapi secara khusus hari ini kita coba bahas. Mungkin tidak terlalu detail karena kita banyak ke programnya bukan ke komponennya. Apa itu continuous servo dan apa itu servo yang biasa ya. Kemudian yang kemarin kita punya Devantech SRF05 ini sensor ultrasonic dan 4-wheel drive mobil robot, tapi akan saya gunakan chassis robot yang lain, bukan yang kemarin lagi, biar tidak bosan Hasran melihat chassis yang itu ya. Hasran ya. Baik, Arduino dagunya masih, tapi saya akan juga gunakan Arduino Nano karena kemarin saya mengalami kerusakan mikrokontrolernya. Jadi saya terpaksa menggunakan Arduino Nano, tapi masih menggunakan driver yang ada di Arduino dagunya. Nanti bisa dilihat ya. Kemudian motor drivernya tadi saya sampaikan sudah masih menggunakan yang lama. Nah, ini adalah penampakan dari chassis yang saya gunakan untuk demo dan atau materi hari ini, termasuk juga ini servo motornya yang warna biru ya. Bentar, saya tunjuk dulu. Ini adalah servo motornya, dan ini sensor ultrasonic yang kemarin. Ini harganya cukup menguras kantong ini dulu. Saya lupa, mungkin di atas 300-an ribu atau berapa itu ya dulu. Bukan harga yang di bawah 50 ribu. Memang kualitasnya berbeda sih. Dari akurasi pengukuran jaraknya juga saya ingat dulu beda sekali antara yang harganya murah dengan harganya yang mahal. Jadi waktu itu saya juga kalau beli sendiri rasanya tidak sanggup ya kalau dengan harga segitu, karena saya belinya tidak cuma satu, belinya sampai 8 atau 10 dulu ya. Karena itu memang dibiayai oleh Dikti, jadi tidak masalah saya kira. Baik, kita punya partisipan ada 28 orang. Baik, dikurangi saya berarti ada 26. Nah, ini adalah gambaran dari motor servonya. Serinya SG90 ya, tapi bisa jadi di pasaran tidak persis seperti itu serinya. Tapi pada dasarnya kalau yang dikatakan mini servo motor, maka yang warna biru atau warna hitam ini biasanya yang muncul. Warna hitamnya tidak muncul di sini, tapi yang warna biru ini yang umum, yang saya juga sempat beli dulu, dan hari ini saya perlihatkan memprogramnya. Kemudian nanti kalau kita pasang ke robot seperti apa jadinya ya, atau kegunaannya. Nah, jadi intinya dia sebuah motor yang kita bisa setting posisi derajatnya. Jadi kalau misalkan yang umum ya, yang ada di pasaran itu motor servo ini bisa diposisikan dari posisi 0, kalau itu busur derajat ya, dari 0 sampai 180 seperti busur derajat yang dipakai atau kita pakai biasanya di sekolah itu. Nah, kemudian ada lagi yang saya juga gunakan, nanti mungkin di sini tidak saya perlihatkan secara tekstualnya ya. Untuk continuous servo motor itu saya pasang atau kayak gunakan di chassisnya. Jadi waktu itu sistem pengontrol posisinya itu tidak saya gunakan atau saya cabut, atau kami cabut dulu sehingga motor servonya ini bisa bergerak 360 derajat berputar, namanya juga continuous ya, jadi tidak ada batasan derajat posisinya. Nah, itu dulu yang kami gunakan. Dulu itu tidak terlalu kenal dengan motor DC yang menggunakan gearbox. Mungkin di awal-awal itu kan materi motor DC itu ada yang menggunakan gearbox. Nah, akhirnya kami gunakan motor servo ini, walaupun harganya dulu
ya kurang lebih sih, tapi cukup mahal juga motor servonya. Tapi karena sudah dipakai mungkin 10-an tahun yang lalu, jadi nanti kalau pada saat terlihat pada saat demo ya, itu sudah agak lemah dia. Karena memang sudah hampir 10, mungkin bisa jadi lebih 10 tahun yang lalu. Tapi masih bagus, masih tersimpan di saya chassis ini. Nah, itu tadi sekilas gambaran untuk motor servo mininya. Dan untuk koneksinya sendiri, karena dia memiliki 3 konektor di motor servonya, maka kita bisa identifikasi di situ nanti. Biasanya sih warnanya ada yang putih, merah, hitam. Ada juga yang warnanya hitam, merah, kuning seperti ini ya. Yang kalau yang di slide ini adalah digambarkan merah, hitam, kuning. Tapi yang saya gunakan atau yang tadi yang saya punya dan saya pasang ke Arduino-nya adalah yang warna konektor atau kabel dari motor servonya merah, hitam, dan putih. Jadi merah dan hitam itu untuk PCC dan ground, hitam ground, merahnya PCC atau tegangan 5 voltnya, dan warna putih untuk datanya. Itu ya. Jadi rata-rata motor servo punya 3 kabel itu. Jadi kalau misalkan nanti menemukan motor yang kabelnya ada 3, itu bisa jadi adalah motor servo. Tapi bisa jadi nanti ada lagi motor kalau yang biasa bermain drone ya, itu juga kabelnya 3 biasanya. Jadi kabel 1 ground positif, kemudian satu lagi untuk PWM. Nah kalau ini tidak PWM, tapi nanti data posisinya. Karena di dalamnya ada chip yang nanti bisa ngeset kalau kita beri data 90 misalkan gitu ya, maka dia akan ngeset ke posisi paling tengah dari servo motornya. Nah, kalau misalkan motor yang digunakan di drone itu biasanya digunakan untuk kecepatan motornya ya. Mau maksimal, separuh, atau mau diberhentikan. Nah, itu motor yang ada PWM pin-nya ya. Nah, ini untuk si servo motor ini, tadi kita punya 3 pin di sini. Sumbernya saya tuliskan di situ biar tidak dikatakan sebagai plagiarisme. Jadi alhamdulillah. Saya ingatkan lagi untuk kawan-kawan yang nanti menulis proposal ataupun nanti menulis laporan tugas akhir itu harus dapat mungkin menyertakan setiap gambar itu sumbernya dari mana. Gambar atau tulisan, tabel atau dari mana. Ya. Saya selalu atau biasanya mengingatkan lagi soal itu. Nah, ini adalah koneksi motor servonya ke Arduino Dagu ya. Jadi Arduino yang kita miliki itu secara di pasaran namanya Arduino Dagu. Tapi yang terlihat di slide ini adalah Arduino Dagu yang tidak dilengkapi dengan driver motor seperti yang kita gunakan. Nah, di Arduino ini biasanya ya, tidak seperti Arduino Uno yang tadi sebelumnya, itu tidak dilengkapi dengan konektor untuk motor servo. Sedangkan di Arduino Dagu ini sudah ada konektornya. Jadi sudah ada 3 deret untuk koneksi PCC biasanya, kemudian untuk ground-nya dan koneksi datanya di sini. Nanti kita lihat kalau di Arduino yang kita gunakan itu posisinya ada di mana dan pinnya apa saja ya. Nah, kalau yang ada di slide sekarang ini adalah ini contoh penggunaan Arduino Dagu untuk mengendalikan motor servo fan tilt. Ini biasanya digunakan untuk kamera ya. Fan ini untuk horizontal, tilt ini untuk vertikal. Jadi kamera itu bisa bergerak 2 derajat kebebasan ke atas ke bawah dan ke kiri ke kanan. Nah, kalau yang biasa menggunakan atau mungkin ada yang punya gimbal untuk handphone, ada yang punya mungkin ya, atau bahkan ada yang punya gimbal untuk DSLR atau gimbal untuk kamera mirrorless-nya bisa jadi tidak masalah ini. Ada motor kalau yang dijual di pasaran itu malahan bahkan bisa 3 ini ya, 3 derajat kebebasan, fan, tilt, dan yaw-nya biasanya. Baik, selanjutnya ini adalah sumbernya, nanti bisa dilihat di situ untuk gambar ini. Jadi biar tidak bingung nyarinya di mana, ada di situ. Nah, ini adalah Arduino yang kita gunakan sebelum-sebelumnya sampai hari ini dan bisa jadi sampai seterusnya mata kuliah ini berakhir. Yang paling atas ini adalah sudah disediakan untuk koneksi dari motor servo ya. Jadi pinnya kan tadi itu ada 3, pin ground, kemudian pin PCC yang tengah. Kalau di sini yang pin groundnya tadi warna kuning,
warna hijau, kemudian yang merah ini pin untuk PCC-nya, dan kuning ini pin datanya. Nah, di Arduino yang kita gunakan ini sudah dilengkapi dengan banyak sekali pin-pin ya. Untuk konektor datanya sendiri, ada konektor data yang female, ini female header-nya. Kemudian ini adalah male header-nya. Kemudian male header untuk servonya juga lagi di sini. Jadi ada 3 untuk datanya sini, sudah ada 3, 2 male, 1 female. Untuk ground-nya juga 1 deret ini, yang warna hijau, kemudian yang warna merah ini untuk PCC-nya. Jadi kalau kita punya motor servo, di sini paling tidak kita bisa gunakan ada 14 ya. Tapi dulu saya tidak cukup menggunakan 14 ini, akhirnya saya menggunakan tambahan lagi modul untuk robot berkakinya. Jadi ada tambahan lagi untuk servo controller namanya. Nah, hanya saja kalau kita hanya menggunakan 1 atau 2 motor servo ini sudah cukup mumpuni. Jadi saya kembali ulangi, ini sudah disediakan untuk pin dari motor servonya. Baik, selamat bergabung adiknya Hasran. Baik, saya teruskan lagi. Nah, ini dia kalau diperbesar ya untuk konektor servonya. Yang warna hijau, ground, yang merah PCC, dan I/O atau digital pin-nya adalah yang warna kuning ini. Jadi ini lengkap sekali kalau kita lihat di Arduino kita ya. Hanya saja ini kalau dilihat di barang aslinya, kalau tidak di zoom seperti tadi, mata saya sudah tidak terlalu jelas lagi melihatnya, karena matanya sudah hampir kedaluarsa ya. Baik, ini adalah koneksi pin-pinnya. Ini Arduino pin seperti sebelum-sebelumnya. SRF05-nya atau Central Ultrasonic-nya terhubung ke pin 5 volt-nya. Kemudian pin 2 dari SRF05-nya tidak dihubungkan kemana-mana. Pin trigger atau echo-nya ini digunakan di pin 2 digital pin-nya. Nanti alasannya kenapa menggunakan pin-pin itu kita lihat ya. Kemudian mode pin-nya kemarin atau tanggal 9 itu kita gunakan mode 1 apa 2 ya, saya lupa. Untuk 1 pin saja dari trigger dan echo-nya digital pin 2 ini, karenanya kita hubungkan dia ke ground. Ini juga untuk SR05 ground-nya tentu saja harus ke ground ya. Baik, ada 39 dikurangi 2 berarti 37 partisipan. Kurang 3 ya, karena ada 40 atau 39 orangnya, saya lupa untuk kelas ini. Kemudian untuk yang baru ini servo motornya, ini kita punya 3 pin ya. Tadi sudah saya sampaikan 5 volt, kemudian data dan ground-nya. Pin 5 volt dan ground tentu saja ke 5 volt dan ground, dan pin datanya ke pin 9. Nah, jadi gini. Di beberapa pertemuan sebelumnya juga, di 2 pertemuan sebelumnya, kita kan menggunakan driver motor yang ada di Arduino Dagu-nya. Dan secara internal di boardnya itu atau di papannya itu, di Arduino Dagu-nya, pin 4, 5, 6, dan 7 itu digunakan untuk keperluan mengontrol motor. Jadi motor kanan itu E1 dan M1, kemudian motor kirinya E2 dan M2. Karenanya kita tidak bisa gunakan lagi pin 4, 5, 6, dan 7. Nah, dan yang masih kosong diantaranya adalah pin 0 sampai pin 3 ya. Nah, karena itu sementara ini saya hubungkan atau kita hubungkan digital pin yang 2 itu untuk SRF05-nya atau Central Ultrasonic-nya. Nah, kenapa saya tidak gunakan pin 0 dan pin 1? Itu biasanya jalur itu digunakan untuk komunikasi serial antara Arduino board ini ke komputer atau ke laptop kita. Dan termasuk kalau misalkan nanti atau sebelumnya kita menggunakan serial monitor yang untuk melihat jarak yang diukur oleh Central Ultrasonic ini, maka kita gunakan jalur pin 1 dan pin 0 dari Arduino-nya ini. Karena itu kita tidak gunakan pin 01, kemudian pin 4, 5, 6, 7 karena tadi sudah digunakan untuk motor, dan karena kita gunakan pin 2. Ini bisa saja pin 3 ya, tapi untuk biar ada jedanya antar pin itu saya gunakan pin 2. Jadi pin 30, nanti pin 4, 5, 6, 7-nya dipakai lagi. Kemudian kenapa tidak pin 8 ke pin 9? Karena pin 7 tadi kan sudah digunakan. Biar ada jedanya, di pin 8-nya saya juga pindahkan ke pin 9 di sini. Nah, jadi ini adalah penampakan robot yang baru,
karena mungkin Hasran tadi sekali lagi bosan dengan chassis yang lama itu. Saya janjinya gantikan dengan chassis ini. Mungkin ada yang melihat ini kok warnanya coklat itu ya. Karena ini adalah sebuah pipa paralon dulu yang dipotong, kemudian dipipihkan dengan mungkin ditaruh di kompor dulu oleh namanya dulu mahasiswanya Muhammad Said namanya. Waktu itu saya berikan komponen-komponen motor dan lain-lain termasuk ban ini untuk dirakit sebagai robot yang diikut sertakan di lomba di tahun 2008-2009 kalau tidak salah. Jadi sudah cukup lama ya, puluhan tahun yang lalu. Nah, jadi waktu itu kami belum bisa membeli akrilik chassisnya ini, jadi yang kami gunakan atau yang digunakan adalah ini, paralon. Ya mungkin sekilas kelihatan garis-garis paralonnya, tapi tidak terlihat mereknya apa di sini. Entah Wafin atau apa, saya tidak hafal. Nah, kemudian saya letakkan Arduino-nya di atas sini ya. Nah, kemarin kan karena saya kesulitan meletakkan ini, jadi agak-agak out-outan gitu. Nah, di sini saya lem motor servonya yang warna biru, dan di knop dari atas bagian atas motornya saya letakkan sensor ultrasoniknya di sini. Jadi ini saya lem pakai lem tembak itu ya, untuk bisa dia rekat di situ. Mungkin kalau dilihat dari samping seperti ini kurang lebih ya. Ini tadi chassis aluminium dan ada rodanya 4, masing-masing terhubung ke motor continuous servo. Jadi servonya selain yang warna biru, tapi saya tidak bisa perlihatkan karena gambarnya tertutup oleh roda sini. Servonya ada di belakang sini ya, di belakang roda. Tapi servonya tidak bisa di-set lagi posisinya karena sudah kami ambil servo controller di dalamnya. Jadi di dalam motor servonya ada chip yang tadi bisa menentukan posisi dari knopnya ini. Knopnya ini ya, yang posisi atas dari motornya ini. Jadi yang warna putih ini. Itu yang bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita, mau 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, yang servo continuous yang di roda masing-masing roda ini sudah kami cabut. Jadi dia bisa bergerak seperti motor DC biasa dengan model gearbox gitu. Jadi ini chassisnya, penampakannya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana memprogramnya tadi? Apa yang kita bisa lakukan dari motor servo ini? Nah, untuk ngetes motor servo biasanya saya gunakan program bawaannya dulu di Arduino IDE versi 1.8.2 yang saya gunakan. Mungkin sebelumnya ada yang sudah bisa menginstalasi yang versi terbaru 1.8.12. Tapi saya sudah sempat juga download yang 1.8.11 kalau tidak salah. Karena memang komputer saya hanya bisa sampai di versi itu karena tidak menggunakan atau belum menggunakan Windows 10 seperti kawan-kawan yang lain ya. Baik, di Arduino IDE-nya itu ada menu file, kemudian examples, kemudian servo di sini, kemudian ada sweep dan ada knob di situ. Tapi kita gunakan yang sweep dulu. Ini nanti servonya akan diprogram untuk bisa bergerak dari posisi 0 derajat, kemudian perlahan ke posisi 180 derajat dan balik lagi. Mungkin kalau dibayangkan tidak terlalu bisa dibayangkan ya. Saya pun demikian kalau orang berbicara kemudian hanya ngomong saja tanpa ada demonya itu rasanya hambar gitu ya. Hasrannya. Baik, ini mungkin ini harus diperlihatkan dulu nih karena tadi belum ada programnya ya. Nah, secara default sebentar saya ulangi dulu. Di Arduino IDE ini ada yang namanya header ya nanti untuk servonya ini. Jadi kita untuk menjalankan motor servo perlu me-include. Nah, di sini mungkin yang baru di sini. Include servo kemudian titik H, ini headernya. Jadi istilahnya apa ya? Kayak library-nya gitu ya. Kalau kita menggunakan servo maka ada library-nya ini. Nanti kalau kita menggunakan IoT modul ada modul WiFi nanti ada sendiri. Include WiFi modul. Nanti ada modul untuk stick PS2 itu saya juga pernah gunakan. Nanti receiver-nya juga ada modulnya. Jadi kita tidak perlu buat programnya secara sendiri ya. Jadi sudah ada modul kita yang digunakan. Kita nanti setting. Jadi library-nya sudah ada di situ. Nah, kemudian my servo ini adalah variabel ya atau objek untuk nanti kita setting posisi dari servonya. Kemudian ini integer
post to position, kemudian kita setting sebagai 0, datanya 0 dulu di situ. Kemudian di setup ini perlu kita attach atau kita inisialisasi si serpoknya itu terpasang ke pin mana. Nah, secara defaultnya kalau tidak salah dia terhubung ke pin 4. Nah, jadi saya pada saat ngetes juga menghubungnya ke pin 4. Tapi nanti di program yang saya gunakan itu saya pindahkan ke pin 9. Makanya sini saya tulis pinnya pin 9. Nanti di sini diganti pin 9. Mungkin ada yang lihat kok tidak konsisten. Yang di attach-nya 4 tapi di keterangannya 9. Ini untuk memberi informasi bahwa nanti kita akan pindahkan ke 9. Tapi pada saat mengetes ini itu masih posisinya di posisi 4 gitu ya. Nah, kalau mau ngetes di posisi 9 langsung juga tidak masalah, bisa ya. Kemudian di void loop, jadi program utamanya ini kita menggunakan atau di contohnya ini menggunakan fungsi for to do ya kalau di pemrograman yang lain. Tapi kalau di sini to-nya tidak ada, do-nya juga tidak kelihatan. Tapi ketiganya ada. For ini posisi sama dengan 0 sampai dengan posisi kurang dari sama dengan 180. Kemudian posisi itu ditambah nilainya dari 0 tambah 1 ditambah lagi 1, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, sampai 180. Jadi 0 sampai 180 di sini ya. Dan nilai posisi tadi itu dituliskan ke MySerpo, kemudian titik right di sini. Nah, ini dia. Jadi karena ini pemrograman robotika, jadi bahasa programnya harus saya perlihatkan secara detail gitu ya. Nah, kemudian di sini di delay 15, ingat kalau fungsinya delay saja ini satuannya milisecond, tapi kalau nanti delay dulu ya, di sensor ultrasonic, delaynya itu pakai juga yang menggunakan microsecond. Ini adalah delay milisecond. Ini nanti bisa dipercepat kalau misalkan tidak sabar 15 milisecond dipercepat menjadi 10 atau 5 gitu ya, tidak masalah. Mau langsung juga diberi 1 atau ya diberi 1 milisecond juga tidak masalah. Cuman biasanya motor servonya bisa jadi cepat rusak karena dia terlalu kencang jadinya jalannya atau perubahan posisinya terlalu cepat. Nah, untuk dia bisa lebih halus, kita gunakan saja ini dengan sesuai dengan defaultnya ya 15 milisecond di situ. Nah, setelah nanti sampai ke posisi 180 derajat, dia akan diposisikan lagi, turun lagi jadi sampai 0 ya. Jadi 180, kemudian 179, 178 sampai nanti 1 gitu ya. Ini di sini. Ya, bukan, sampai 0, mohon maaf. Posisi 180 sampai 0, kemudian dikurangi. Ini dikurangi terus, kurangi 1 sampai posisinya nanti 0 lagi. Nah, itu di loop terus sampai seterusnya. Selama ini masih dihidupkan Arduino-nya dan motornya masih terhubung, maka dia akan terus bergerak sampai ke posisi 0, 180, 180 ke 0, dan seterusnya. Nah, ini video demonya sebentar. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, ini tadi dari 0 ke 180, balik lagi ke 0. Ini tadi yang bergerak sebenarnya bukan sensornya ya. Sensornya itu hanya terpasang di, saya ulangi, terpasang di bagian atas atau knob dari si motor servonya ini warna biru. Kemudian karena dia digerakkan motor servonya, tadi yang diprogram motor servo bukan sensornya. Jadi sensornya ini belum diprogram sama sekali di demo yang tadi. Dia hanya ngikut saja. Nah, jadi makanya di sini diminta untuk dia pergerakannya kan 180 nih di sini. Kalau kita amati ya dari posisi kalau di sini kanan ke kiri atau kiri ke kanan dan seterusnya terus. Baik, sampai di situ dulu. Mungkin Hasran ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya contoh program tadi? Bisa, Pak. Baik, alhamdulillah. Saya anggap kawan-kawan yang lain juga insya Allah paham semua. Baik, ada kawan yang baru bergabung, nanti kita akan unggahkan ini ke LMS linknya. Termasuk juga ke YouTube, biar nanti bisa dilihat lagi. Yang penasaran tadi atau tidak mengikuti dari awal bisa nanti melihat kembali ya. Nah, kemudian apa yang bisa diprogram, kita bisa coba dan ingat-ingat lagi SRM05 yang sebelumnya. Saya ulangi. Masih ingat ya dulu serinya tadi saya sudah juga sebutkan di depan. Ini adalah range finder atau pengukur jarak ya. Ini pin-pinnya. Baik, kita sudah 38 menit 40 sekian detik. Masih kita ada waktu 7 menit, mudah-mudahan sempat. Nah, ini saya cepat saja di sini.
Ini yang kita sudah pelajari di tanggal 9 atau tanggal sebelumnya, tanggal 2 April. Ini adalah sensor ultrasonik. Kemudian ini contoh koneksinya kemarin ke Arduino-nya. Kemudian ini chassisnya, ini ada baterainya. Dulu saya letakkan di kotak lampu di sini. Ini saya katakan agak kurang bagus. Jadi saya akhirnya menggunakan chassis yang lain. Kan chassisnya kecil. Harusnya micro Arduino-nya juga tidak menggunakan ini ya. Mungkin pakai Arduino Nano yang lebih kecil bentuknya. Atau Arduino Uno paling tidak. Nah, ini contoh hubungan yang lalu. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini yang sudah kita juga demokan waktu tanggal 9 April. Baca jarak, kemudian jika jarak lebih dari 10, robot diperintahkan untuk maju. Kemudian jika jaraknya kurang dari 10, maka robotnya diminta untuk berhenti atau stop ya. Dan ini juga jadi bahan UTS kalau tidak salah. Hasilnya insya Allah bagus semua. Baik, saya teruskan. Ini adalah, ini kita lihat dulu ya demonya sebelumnya ya. Ini adalah robot yang diprogram untuk bisa maju. Kemudian kalau dihalangi tangan dan jaraknya kurang atau sama dengan 10, maka motornya akan berhenti. Nah, ini tangan saya masih jauh, berarti lebih dari 10. Sekarang saya dekatkan di situ. Ini demo terakhir yang kita perlihatkan di tanggal 9 ya. Nah, ini motornya jalan lagi. Baik, saya kira itu hanya mengingatkan saja. Kita kembali ke materi kita yang tadi. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan bagaimana robot ini bisa bergerak, kemudian mengukur jarak objek di depannya. Kemudian ada ketentuan seperti ini. Jika objek di depannya kurang dari 20, maka dia akan berhenti. Kalau tadi kan 10 ya, yang di demo terakhir itu. Sekarang kita buat agak jauh, biar tidak takutnya menabrak tembok nantinya kalau dijalankan di arena. Kemudian dia akan menggerakkan sensornya ini, yang tadi terpasang ke servo ya. Jadi di awal program itu dijalankan, dia akan memposisikan servo itu di posisi 90 derajat. Tapi nanti kita akan lihat, kalau di program aslinya itu 90 derajat itu betul-betul di tengah apa tidak. Karena kadang-kadang apa yang di teori seperti ini itu tidak sama dengan apa yang ada di lapangan ya. Kemudian kalau misalkan jaraknya tadi kurang atau sama dengan 20, maka dia berhenti dan akan mengecek objek yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Karena otomatis tadi kan di depan sudah ada tembok misalkan atau ada objek yang menghalangi. Baik, terima kasih untuk yang baru bergabung juga. Nanti bisa dilihat kembali di YouTube atau di LMS ya. Linknya mungkin di LMS. Kalau videonya nanti untuk yang baru bergabung bisa dilihat di YouTube. Biar tidak ketinggalan. Karena kasihan mungkin tadi ada yang masih sibuk dengan urusan yang lain, akhirnya baru bisa bergabung di jam akhir ini. Sudah 42 menit sekian detik ya. Kemudian saya lanjutkan lagi, kalau tadi ketemu dia akan ngecek ke kanan, jadi si sensor ultrasoniknya diarahkan ke kanan dan kemudian diarahkan lagi ke kiri. Kemudian hasil pengukuran dari kanan dan kirinya nanti akan kita bandingkan untuk kemudian diputuskan apakah berbelok ke kanan, apakah berbelok ke kiri. Kira-kira ada yang punya ide, kira-kira kalau misalkan setelah tadi ketemu tembok di depan gitu ya, kalau misalkan manusia nih, hasran misalkan, bergerak di lorong tertentu, kemudian ngecek sebelah kanan dan sebelah kiri, itu yang hasran lakukan apa? Tadi kan mengukur jaraknya nih. Kemudian kalau dibandingkan itu kira-kira gimana hasran? Kapan harus ke kanan, kapan harus ke kiri? Melihat situasi itunya Pak, lorongnya Pak. Situasi lorongnya. Ya, kira-kira itu ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu kan kita tidak bisa seperti manusia ya. Jadi karena dia kan istilahnya diskrit ya, harus pasti gitu. Kalau hasran melihat itu karena memang di hasran atau di kita manusia itu punya mata, kemudian otaknya yang mengolah. Oh, di sana ada halangan, di sana tidak ada halangan. Kemudian lorong yang kosong itu seperti apa keadaannya. Nah, di bahasa manusia kan lorong yang kosong keadaannya seperti apa. Nah, kalau di sini robot tidak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus mengukur jaraknya. Jadi robot ini karena dia adalah mesin, jadi harus lebih jelas. Di sini diminta kalau misalkan jarak yang sebelah kanan itu lebih besar, ini ya bahasa pemrograman nanti seperti apa kita lihat.
Kalau jarak yang kanan lebih besar, maka dia akan belok kanan. Artinya kalau manusia itu, oh yang sebelah kiri ternyata ada tembok lagi nih, berarti kita harus belok kanan. Nah, berikutnya kalau misalkan yang kiri malahan tidak ada tembok, yang kanan ada tembok atau ada penghalang, maka kita harus belok kiri. Nah, di robot seperti apa caranya kita coba lihat ya. Nah, sebenarnya hanya sesederhana itu ya. Tapi kalau nanti dilihat programnya ternyata cukup rumit ya. Tadi sudah dijelaskan oleh si kawan kita Hasran. Nanti kita coba lihat dulu demo ini ya. Ini saya sudah coba rekamkan karena mohon maaf sekali lagi kita terbatas oleh pandemi ini jadi tidak bisa praktikum di kelas. Ini adalah jadi di sini pada saat di awal dia akan bergerak rodanya ke depan ya tadi ya. Kalau ini maka akan jalan ke depan. Tapi pada saat ada halangan ini robotnya akan menggerakkan motor servonya ke kanan dan ke kiri untuk mengukur jarak. Nah, kalau misalkan jarak ini ternyata diukurnya oleh si sensor kanan lebih besar dari kiri, maka dia akan belok kanan. Ini saya coba balik biar kelihatan. Ini bagian depan ya. Ini saya ada di depan sini, di depan robotnya. Jadi saya ada di belakang kameranya ini. Jadi kalau misalnya diukur jarak di sebelah kirinya lebih besar, maka motornya digerakkan ke berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, mohon maaf. Mungkin bisa ditangkap secara ini ya, secara sekilas ya. Coba kita lihat sekarang di programnya. Ini saya meminta tadi membayangkan dulu kira-kira seperti apa. Nah, ini contoh programnya. Mungkin saya cepat saja, saya lewati aja ya. Ini sudah 46 menit soalnya. Takutnya ada kelas lain nanti di jam 10. Ini programnya nanti bisa dilihat di YouTube ya, bisa saya nanti unggah saja file-file videonya itu bisa dilihat. Yang pertama ini saya tandai di programnya nanti kalau yang download materi dan atau programnya di Google Drive, saya tandai 29 April itu adalah program yang kita modifikasi hari ini. Jadi kalau yang tidak ditandai 29 April itu artinya yang sebelumnya ya. Jadi tadi sekali lagi kita mengincludekan headernya motor servo, itu saya tandai. Kemudian untuk inisialisasi variabel dari motornya 4567, ini sudah saya juga tidak saya tandai, artinya ini yang tanggal 9 atau sebelumnya. Sekali lagi 4567 ini sudah digunakan untuk motor. Yang dulu juga ini untuk durasi, distance dan seterusnya untuk sensor ultrasonic. Kemudian yang baru ini distance kanan atau jarak sebelah kanan. Saya tandai 29 April, kemudian distance kiri, dan ini step servonya. Jadi servonya saya set 10 ini untuk biar dia tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Karena tadi kalau di demonya itu kan 15 milisecond ininya delaynya. Kalau ini saya setting, nanti bisa diganti-ganti di sini kalau misalkan ada yang mau memprogram ya. Ini juga tanggal 29 April. Posisinya juga tanggal 29 April. Saya teruskan lagi, masih di program yang sama, sambungannya. Tadi di proses inisialisasi di awal ya, sebelum setup. Nah, setup ini yang tanggal 29 ada 2 di sini. Yang atas yang 2 itu untuk koneksi ke serial. Kita bisa lihat nanti jaraknya seperti sebelumnya ya. Dan itu pin mode untuk LED atau LED-nya. Dan ini seperti tadi saya sampaikan, kita hubungkan pin 9 ini ke servonya. Kemudian servonya untuk posisi tengahnya ada di 95. Mungkin tadi kalau di teori harus 90. Ternyata untuk bisa posisi di tengah, tadi yang seperti saya perlihatkan videonya, itu harus 95 di kasus ini ya. Karena memang tidak semua motor servo itu presisinya bagus ya, atau akurasi posisinya tinggi. Jadi akhirnya untuk bisa di tengah itu tidak 90 di kasus motor ini. Jadi setelah saya program itu 95 baru bisa di tengah. Nah, mungkin kalau nanti servo-servo yang harganya lebih mahal atau lebih presisi, akurasinya lebih tinggi, maka itu bisa lebih kalau 90 ya 90 gitu, tidak harus 95 atau bahkan 100 gitu ininya posisi tengahnya. Ini prosedur yang untuk buat robot berbelok ke kanan ya. Ini saya agak cepat. Kemudian ini yang maju, ini yang mundur, kemudian ini sudah kita praktekkan atau demokan dulu. Ini kiri, kemudian ini yang berhenti. Jadi yang prosedur stop saya ganti namanya prosedur berhenti karena biar tidak nanti menggunakan
perintah internal dari Arduino-nya. Jadi saya gunakan atau ganti jadi berhenti. Kemudian ini baca jarak yang sebelumnya kita sudah praktekkan dan demokan, walaupun tampaknya saya belum upload atau unggah ini ke YouTube, saya lupa. Ya. Kemudian ini adalah program utamanya, void loop-nya ya. Ini baca jarak. Tadi pertama baca jarak dulu, jadi algoritmanya nanti bisa jadi ujian akhir saya minta menuliskan algoritmanya lah, bukan lagi flowchart seperti kemarin ya. Nah ini coba dilihat baik-baik, ini baca jarak. Jadi pertama algoritmanya tadi menginisialisasi variabel-variabel, kemudian ngeset nilai posisinya, dan ini mulai ke program utamanya kita baca jaraknya. Kemudian tadi ketentuannya jika lebih dari 20, maka robotnya kita minta maju, jalan maju ya, bergerak maju. Sebentar saya tunjuk dulu. Nih. Kemudian kalau misalkan kurang dari 20, maka kita stop dulu, suruh berhenti dulu robotnya. Selama dia berhenti, maka kita posisikan dulu, tadi serponya ya, kalau lihat dari demo videonya, kita posisikan dari tengah ke kanan, ini ya. Kanannya ternyata 180 derajat. Jadi posisinya menggunakan program demo tadi, tapi posnya ini kita posisikan dari 95 ke 180. Jadi ke kanan nih, nengoknya. Jadi sensornya ke kanan, kemudian baca jarak ya. Baca jarak, kemudian setelah dibaca disimpan. Jadi algoritmanya seperti ini ya. Setelah dibaca jarak kemudian disimpan di variabel distance kanan, kemudian kita pindahkan lagi dia ke kiri. Tadi kan dia nengok lagi ke kiri ya, kemudian ngukur jaraknya lagi tadi di situ. Baca jaraknya dan disimpan lagi di distance atau jarak kiri. Di sini. Jadi setelah nengok ke kanan, baca jarak kanan, kemudian nengok ke kiri, baca jarak kiri. Kemudian kita kembalikan dulu posisinya ke posisi tengah, karena untuk nanti digerakkan maju ke depan, dia kan harus ngukur lagi tuh jarak depan tuh. Kalau tidak, nanti dia kan bisa nabrak tuh, karena posisinya tadi sensornya tidak di tengah, atau tidak di depan, tapi di kiri. Nah, kita kembalikan dulu dia posisi ke tengahnya, baru kita akan coba bandingkan ini ya, ini proses membandingkannya. Jika lebih dari yang kanan lebih besar dari yang kiri, maka kita suruh belok kanan. Tapi suruh belok kanan jangan lama-lama. Kita delay 3 detik saja di sini, kemudian kita hentikan. Karena kalau tidak kita delay dan kita tidak hentikan, nanti dia akan terus belok kanan. Tidak berhenti-berhenti. Nah, kemudian kita cek lagi, kalau jarak kanannya ternyata lebih kecil dari kiri, maka kita suruh dia belok kiri. Kita delay selama 3 detik, cukup 3 detik nanti dia bisa nambah lagi kalau misalkan kurang belokannya ya. Kemudian dia kita minta untuk berhenti lagi. Nah, di kasus yang lain, ini juga kita harus sertakan ya di pemrograman robot, karena sekali lagi robot tidak bisa berpikir seperti halnya manusia sementara ini. Jadi dia harus fix atau discrete gitu. Kalau misalkan lebih besar, lebih kecil. Nah, kalau misalkan sama gimana? Ini kalau hasran terjebak di lorong tertentu, kanan kirinya tidak ada jalan lagi, berarti harus berhenti gitu ya. Nah, ini karena distance atau jarak kanan dan kirinya sama, maka kita harus berhentikan dia. Artinya dia tidak bisa bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri. Nah, ini contoh programnya ya. Saya kira tidak ada yang bingung dengan programnya. Cuman karena memang belum belum praktikum saja. Jadi bisa jadi tidak bisa membayangkan secara detail gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat demonya ini. Saya mohon maaf, ini karena baterai saya tidak sempat cas. Karena ini dari tanggal 9 itu sampai sekarang belum saya cas. Jadi pada saat demo ini mungkin pergerakannya agak-agak lelet ya. Ini awalnya tidak kelihatan. Nah, ini dia bergerak maju dan jaraknya kurang dari 20, dia menggerakkan sensornya ke kanan dan ke kiri. Coba kita lihat lagi. Nah, ini ke kanan, kemudian tengok lagi ke kiri sambil ukur jarak. Dia belok kanan. Karena di sebelah kiri ini mungkin tidak terlihat, saya pasang atau berikan kotak di sebelah kiri situ. Jadi pada saat dia ngukur, oh ini ada kotak di sebelah kiri. Jadi dia lihat sebelah kanan yang kosong, maka dia berbelok ke kanan di sini. Nah ini. Nah karena sensornya hanya satu di arah depan dan dia bergerak tadi, maka tadi ini sempat bannya nyentuh dari tembok. Nah ini kekurangan kalau kita hanya menggunakan satu sensor di depan seperti ini ya. Nah ini demonya hanya sedikit karena baterainya sudah agak-agak lemot. Ya. Baik, sudah 53 menit, kita sudah kebanyakan waktu. Kemudian ini hanya sekadar mengingatkan saja, sambil menunggu kawan-kawan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini nilai, bukan nilai, iya, tabel untuk kita memprogram motor. Kalau tidak diingatkan, saya pun lupa tabel ini.
Dan ini sama ya, saya gunakan Arduino Nano ini ke Arduino Dagu boardnya, jadi pinnya saya samakan. Jadi yang saya program bukan Arduino Dagu seperti sebelumnya, tapi saya hanya manfaatkan driver motornya. Karena tadi yang kita gunakan adalah pin 4567, maka saya juga hubungkan Arduino Nano. Arduino Nano itu yang ini ya. Nah, dia bentuknya lebih kecil daripada Arduino yang kita gunakan, mungkin sekitar 1/8 atau bahkan 1/10-nya ya. Bisa dibayangkan itu lebih kecil sekali. Ini hanya gambarnya saja, jadi tampak lebih besar. Tapi kalau aslinya nanti bisa dilihat di YouTube komparasi antar Arduino gitu ya. Nanti bisa dilihat yang mana yang paling besar, yang mana yang paling kecil. Nah, Arduino Nano ini adalah sementara yang paling kecil bentuknya. Tapi jumlah pinnya kurang lebih sama karena dia menggunakan Atmega 328. Nah, ini karena Atmega yang 168 yang terpasang di Arduino Dagu itu rusak, jadi saya pasangkan Arduino Nano ini di situ. Jumlah pinnya kurang lebih sama ya. Baik, saya kira itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ya. Nanti linknya saya berikan di di LMS. Si Amar ada di sini kelas ini. Amar? Ada, Pak. Alhamdulillah. Amar sudah subscribe ya? Saya bercanda aja, Amar. Jadi Amar juga punya channel YouTube gitu. Sebenarnya saya channel YouTube saya ini bukan untuk komersial kayak Mbak, hanya untuk dokumentasi saja. Karena kalau saya simpan di hard disk saya itu terlalu banyak, atau di Google Drive saja nanti terlalu banyak. Karena satu pertemuan ini itu bisa sampai berapa ratus mega ya. Bahkan kalau misalkan resolusinya tinggi yang saya unggah ke sana itu bisa sampai hampir 2 giga satu pertemuan ini. Jadi karena YouTube punya space banyak, ya sudah kita manfaatkan saja di situ. Terlepas itu nanti bisa jadi komersial apa tidak, gitu ya. Jadi kalau pesannya UAS itu silahkan subscribe, like, and share gitu. Tapi ini hanya intermezzo aja. Baik, saya kira itu dulu ya. Kalau memang tidak ada atau belum ada pertanyaan, karena waktu kita terbatas dan sudah cukup lama ini, karena bisa jadi ada kelas lain setelah ini. Saya mohon maaf untuk kesalahan kekurangan demonya. Insya Allah saya juga coba unggah. Mudah-mudahan tidak kehabisan kuota nanti. Ya, hasran sudah banyak, kuotanya tidak masalah. Saya kira itu dulu. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, tidak ada kekurangan atau apapun, tidak nanti bisa kita bertemu lagi di jadwal kuliah berikutnya dan bahkan di jadwal offline seperti sebelumnya. Saya kira itu dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.